Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji posoan kitab Taqwaul Akhbar. Kita menginjak bab yang ke-8. Al-babus saminu fi dzikri syaitani kaifa yaslubu al-iman. Bab ke-8 ini menjelaskan tentang cara setan menghilangkan iman seseorang ketika seseorang tersebut menghadapi syakaratul maut atau ajalnya akan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu saminu utawi bab kang kaping 8 fi dzikri syaitani fi dzikri syaitani iku ing dalem nuturake setan kaifa yaslubu kaya apa copote kaifa kaya apa yaslubu dedel utawa nyopot sapa setan al iman ing iman fil khabari ing dalam hadis annau sak temene kelakuan yaji'u syaitanu tumeka sapa setan la'anahullahu muga-muga nglaknati ing setan fayajlisu mongko lungguh sapa setan inda ra'sil abdi ing dalem sandinge sirahe kawula fayaqulu mongko ngucap sapa setan lahu marang abdun utruk tinggalo sira hadatina ing iki agama fakul mongko ngucap sapa sira ilahaini ing pangeran loro isnaini tegese kang loro hatta tanjua sehingga yen to selamat sapa sira min hadi syiddati sangi iki banget loro faida kana mongko nalikane ana apa al amru perkara kada iku kaya mengkono-mengkono kadzalika iku kaya mengkono-mengkono fal khataru mongko utawi kuwatir ilange iman satidun iku satidun banget wal khaufu utawi wedi iku adimun kang agung fa'alaika mongko netepono sira bil buka iklawan nangis wa tadarru lan DPDP wa ihya ilaili lan ngurip-nguripi wengi bikasroti kelawan ngakeh-ngakeh ruku'i yaiku ruku wasujudi lan sujud hatta tanjuwa sehingga selamat sira min adabillahi ta'ala saking siksane Allah ta'ala. Artinya dikisahkan dalam sebuah hadis sesungguhnya setan yang dilaknati Allah mendatangi dan duduk di atas kepala seorang hamba, yaitu orang yang sedang menghadapi syakaratul maut. Dan setan berkata kepada seseorang tersebut, berkata bagaimana? Setan mengatakan murui nono wong sing arep mati mau, tinggalkanlah agama ini dan katakanlah Tuhan ada dua agar engkau selamat dari kepayahan atau kesele sakaratul maut. Nah, ketika dalam kondisi sakaratul maut itu ada kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar pada seseorang, pada hamba yang ketika menghadapi syakaratul maut. Maka oleh karena itu tetaplah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri kepada Allah dan bangun pada tengah malam dengan memperbanyak rukuk sujud agar selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam situasi seperti ini orang menghadapi malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel itu, seseorang itu panik, seorang itu takutnya luar biasa. Nah, disinilah setan
mencari kesempatan pada seseorang agar dia bisa mengikuti perintahnya setan. Setan akan mengajak kepada orang yang menghadapi sakaratul maut itu sangat mudah. Kuncinya ternyata apabila kita ingin selamat dari godanya setan yang ketika menghadapi sakaratul maut, yaitu ketika kita takut, maka kuncinya adalah kita tetap disuruh menangis kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan bangun pada tengah malam untuk memperbanyak rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah agar selamat dari siksa Allah. Itu adalah kuncinya, biar selamat dari siksa Allah. Wa su'ila lan ditakoni sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, aidan bin utawi endi dosa. Imam Abu Hanifah ditanya, dosa apa? Iku khaufu kang luweh nguwatir, iku khaufu kang luweh nguwatirake lisal bil imani marang copote iman. Abu Hanifah ditanya, dosa apakah yang paling besar yang dapat menghilangkan iman? Kala ngendika sapa Imam Abu Hanifah, ya iku tarku syukri, ninggal syukur alal imani ing atase iman, wa tarku khaufil khotimati, lan ninggal wedi pungkasane umur, wadul mul ibadi, lan nganingoyo pira-pira kawula. Fa inna mongko sak temene wong kana kang ana fi qalbihi iku tetep ing dalem atine man hadhil khisalu, apa hadhil khisalu iki pekerti asala satu kang telu, fa fal aglabu mongko utawi kang luwih lumrah annahu iku sak temene man yakhruju iku metu sapa man minat dunya sanging dunya kafiron iku kafir, illa man angin wong adrokat mongko dadi temu hu ing man apa sa'adata kebajikan. Artinya Imam Abu Hanifah pernah ditanya bagaimana dosa apakah yang paling besar yang dapat menghilangkan iman? Abu Hanifah menjawab, yang pertama adalah meninggalkan syukur atas iman. Yang kedua meninggalkan takut kematian dan berbuat zalim terhadap sesama. 3 hal itu yang menjadikan dosa paling besar yang dapat menghilangkan iman bila dilakukan itu. Maka orang yang dalam hatinya ada 3 sifat tersebut biasanya keluar dari dunia atau mati sebagai orang kafir, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa yuqalu lan diucapake asyaddu utawi banget-bangete khalil mayyiti tingkai mayit iku halul adsi tingkah ngelak, wa ikhraqul kabidi lan kobonge ati, fa fidzalikal waqti mongko ing dalam mengkono-mengkono waktu yajidu nemu sapa setan fursatan ing kesempatan min naz'i saking nasa utawa pedote nyawa imanil mukminin imane wong mukmin li syiddati krana bangete atsyihi ngelake mukmin fi dalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono wektu. Wa yaji umangka teka sapa setan ing dalem sandinge sirahe mukmin
ma'ahulan iku tetep sertane mukmin qadahuma in utawi wadah banyu minal jamati saking banyu kendil fayuharriku mongko ngubah-ngubahake sapa setan al-qadaha ing wadah lau marang mukmin fayaqulu mongko ngucap sapa al mukminuna wong mukmin Aktini mugi paring tuan minal ma'i dateng kawula saking banyu wala yadri lan ora weruh sapa mukmin annau sak temene kang gawa banyu mau iku setanu setan fayaqulu mau ngucap sapa setan lahu marang mukmin kul ngucap sira lasoni ora ana kang gawe lil alimi iku tetep marang alim hatta utiaka sehingga maringi ingsun ing sira fa in kana mongko lamun ana ala sapa mukmin ala saadati ikut netepi ing atase kebejan lam yajib mongko ora nuruti sapa mukmin hu ing setan artinya hal yang paling berat dirasakan mayit adalah hal yang paling berat dirasakan seseorang yang menghadapi ajal sakaratul maut adalah rasa haus dan terbakarnya hati. Pada saat itu setan mempunyai kesempatan untuk menghilangkan keimanan orang mukmin. Karena hausnya pada saat itu setan pada saat kehausan itu pada saat itu setan datang kepada orang tersebut dengan membawa tempat air dari es dan menggerak-gerakkannya di atas kepalanya. Jadi orang ketika menghadapi sakaratul maut itu diiming-imingi sama setan. Diiming-imingi apa? Nah, itu setan membawa air itu. Maka berkatalah orang mukmin itu, berilah aku air karena melihat setan membawa air. Nah, orang mukmin tadi tidak tahu bahwa itu yang membawa air adalah setan. Ketika orang mukmin minta air, maka setan berkata, katakanlah tidak ada yang menciptakan alam, maka engkau akan kuberi air. Nah, jadi suruh seperti itu. Dikudo, saking lae kemudian orang tersebut diminta oleh persyaratan dimintai persyaratan oleh setan. Bila kamu katakanlah tidak ada menciptakan alam, maka engkau akan kuberi air, kata setan. Nah, di saat inilah jika orang itu beruntung maka dia tidak menjawab. Tetapi kalau dia lupa, maka orang tersebut adalah orang yang termasuk murtad. Nah, maka sangat riskan. Ini injury time, waktu manusia meninggalkan dunia. Makanya ketika orang menghadapi sakaratul maut itu kita disuruh apa? Disuruh ngelatih menyebut nama Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Disuruh ngajari orang yang sedang nazak itu sebut Allah di telinganya kanan. Terus pokoknya Allah agar apa? Orang tersebut tidak tergoda oleh kedatangan setan yang membawa air tadi. Karena orang yang menghadapi sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Disinilah setan mencari atau mencuri kesempatan untuk orang yang sedang menghadapi sakaratul maut untuk diajak agar imannya luntur. Ketika dia menjawab permintaan setan nuruti, ya maka imannya memang luntur. Disuruh tidak ada yang menciptakan alam, disuruh mengatakan tidak ada yang menciptakan alam. Artinya apa? Berarti Allah tidak ada. Sumaya ji'u mongko nuli teka sapa setan ila maudi marang panggonane qadamaihi delamaan lorone mukmin wa yuharriku lan ngubah-ngubahake sapa al-qadaha setan wa yuharriku lan ngubah-ngubahake sapa setan qadaha ing wadah
enek banyune mau lahu krana mukmin fayaqulu mau ngucap sapa al mukmin atini paringono sira ni ingsun minal ma'i sanging banyu fayaqulu mau ngucap sapa setan kul ngucap kada kul ngucap sira kada bagoro sapa rasulun utusan hatta sehingga maringi utika hatta sehingga maringi hatta utika sehingga maringi ingsun ka ing sira minhu saking banyu faman mongko sapa wong adrakat kang nemuhu ing man apa saka watu cilaka yuji buhu mongko nuruti manhu ing setan ila dalika marang mengkono-mengkono perintah setan li annahu krana sak temene man layas biru iku ora sabar alal atsyi ing atase ngelak payah ruju mongko metu sapa man minat dunya sing dunya kafiron ingkang kafir naudzubillah naudzu nyuwun pangareksa kita billahi kelawan Allah wa man lan sapane wa adrakadhu kang nemu sapa man apa sa'adatun kebejan yaruddu mongko nolak sapa man kalamahu ing pengucapane setan wa tafakkaru molan pikir-pikir sapa man ma ing barang amamahu kang ana ngarepe man artinya sumayaji usyaitanu ila maudhi'i qadamaihi wa yuharikul qadaha kemudian setan datang pada telapak kakinya orang yang mau meninggal tadi dan menggerak-gerakkan tempat air sambil berkata setan itu katakanlah Rasul pembohong katakanlah Rasul pembohong maka engkau akan aku beri air kudu none wong sing arep dicabut nyawa mau jika orang itu celaka dia menurutinya karena tidak sabar dalam kehausan menghadapi sakaratul maut dan maka dia akan keluar dunia atau meninggal dunia sebagai predikat orang yang kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut karena dia tidak tahan itu. Dan jika orang itu beruntung maka dia menolak permintaan setan dan dia memikirkan akibatnya. Nah, orang yang beruntung ya tidak menuruti perintahnya setan tadi, tapi kalau dia tidak beruntung karena gak kuat menahan hausnya tadi, pasti dia akan mengikuti perintahnya setan. Dan inilah semoga kita tidak termasuk orang-orang yang bisa menuruti permintaan setan di saat-saat menghadapi syakaratul maut. Sebagaimana diceritakan kisah Abu Zakaria al-Az-Zahid itu ketika menghadapi kematian. Suatu ketika sahabatnya datang pada waktu dia sedang menghadapi sakaratul maut dan mengajarinya kalimat thayyibah, mengajari kepada Abu Zakaria tadi kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Abu Zakaria tadi memalingkan wajahnya, tidak mau mengucapkannya. Maka diulangi untuk yang kedua kalinya, tapi dia tidak memalingkan mukanya dan tidak mengucapkannya. Diulangi lagi yang ketiga sama sahabatnya tadi untuk mengajari Abu Zakaria. Berkata, aku tidak mengucapkannya. Maka dia pun pingsan dan di depan teman-temannya. Nah, Zakaria tadi pas ketika nazak, dia yang terakhir diajari oleh temannya malah justru mengatakan aku tidak akan mengucapkannya. Nah, maka dia pun pingsan di depan teman-temannya. Nah, setelah Abu Zakaria sadar dari pingsannya saat nazak tadi, dan merasa ringan, dia sadar, dia membuka matanya seraya berkata kepada teman-temannya, apakah engkau mengatakan sesuatu kepadaku? Abu Zakaria tanya kepada teman-teman di sekeliling yang merumuni dia.
Teman-temannya menjawab, ya kami mengajarkanmu syahadat 3 kali dan engkau berpaling 2 kali dan engkau berkata pada saat yang ketiga mengatakan aku tidak akan mengucapkan. Kemudian Abu Zakaria berkata kepada teman-temannya menjelaskan, aku didatangi iblis yang membawa tempat air dan duduk di kananku sambil menggerak-gerakkan tempat air itu. Dan dia berkata kepadaku, apakah engkau membutuhkan air? Aku berkata, ya. Dia berkata lagi, katakanlah Isa anak Allah, kata setan itu ngajari kepada Abu Zakaria. Maka aku berpaling darinya karena dia ngajari bahwa Isa anak Allah. Kemudian setan mendatangi kepada kakiku, kata Abu Zakaria, mau mendatangi dari arah kaki dan berkata kepadaku seperti tadi, dan aku berpaling darinya. Kemudian yang ketiga kali, dan ketiga kalinya dia berkata, katakanlah tidak ada Tuhan. Dia ngajari aku seperti itu, setan itu. Aku pun berkata, kata Abu Zakaria, aku tidak akan mengucapkannya. Maka iblis membanting tempat air tersebut dan berlari menjauh. Aku menolak ajakan iblis, bukan menolak ajakan kalian. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Itu cerita dari Abu Zakaria ketika menghadapi syarakatul maut, seperti keterangan yang di atas tadi. Jadi orang yang menghadapi syarakatul maut itu mengalami kehausan yang luar biasa, dan setan itu datang dari arah kepala dan arah kaki membawa air untuk ngiming-ngimingi orang yang mau meninggal tadi agar bisa mau ikut kepada setan. Nah, maka terakhir semoga kita termasuk orang yang tidak berhasil untuk digoda oleh setan. Makanya sekali lagi bagi santri-santri Al-Hidayah atau siapa saja, bila ada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, menghadapi nazak, bacakanlah surat Yasin sebanyak-banyaknya di sampingnya, dan ada yang syukur ada yang bisa menuntun membaca kalimat-kalimat thayyibah atau minimal mengatakan Allah, 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 itu menuntun desanya agar dia terhindar dari godaan setan yang luar biasa itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.